Continue. Ayo nih, masih ada yang belum on cam. Ya udah, karena ini udah kekejar waktu, gimana kalau misalnya kita mulai aja ya? Iya Kak, mulai aja. Oh iya boleh Kak. Oke semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Farhana, biasa dipanggil Hana. Selaku moderator mengucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah bersedia hadir dalam acara workshop yang berjudul Dasar Animasi 3 Dimensi. Baiklah hadirin peserta workshop, sebelum memulai acara, kita ingin menyapa para dosen dulu dan para peserta. Pertama-tama selamat datang kepada Bapak Desi Kristanto selaku Kepala Prodi Desain Komunikasi Visual, kepada Ibu Fitria Nur Hidayah, SE, MSI, selaku dosen akuntansi Universitas Pembangunan Jaya. Juga ada Saudara Eza Pandu sebagai narasumber kita. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang hadir serta para peserta seminar. Sebelum memasuki acara inti, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada diskusi kali ini. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh Bapak Desi Dwi Kristanto, yang kedua sharing session oleh Saudara Eza Pandu yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah absensi serta penutup. Sebelum sesi pemaparan materi, perkenankan saya memperkenalkan narasumber kita dalam workshop kali ini, yaitu Bapak Desi Dwi Kristanto. Pak Desi adalah seorang dosen animasi 3 dimensi yang juga menjabat sebagai Kaprodi di jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Pembangunan Jaya. Oke, sebelum kita mulai nih kan kita throwback dulu ya ke judulnya, itu Dasar Animasi 3 Dimensi. Kira-kira apa sih dasar animasi 3 dimensi? Ya semoga kalian pada kepo juga ya, gimana basicnya, gimana software-nya, tools-nya itu gimana sih cara kerjanya gitu. Oke, dipersilahkan kepada Bapak Desi Dwi Kristanto untuk memulai pemaparan materinya, Pak. Oke, halo, terima kasih Hana. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Desi Dwi Kristanto, mau panggilnya Pak Desi atau manggil, yang dipanggil Tante Desi lah ya. Hari ini sebenarnya pengen, mungkin bukan ini ya, mungkin lebih ke sharing aja, tapi sebelumnya saya pengen ya biar lebih kenal juga sih, pengen tahu ini dari teman-teman semua dari SMK jurusannya apa? Multimedia semua atau dari ada yang beda? Elektro. Elektro, ada mesin? Oh ya, terus ada yang apa lagi? Ada jurusan apa lagi di sini? Oke. Berarti nggak semuanya apa dari multimedia ya, dari beda-beda jurusan ya. Nah, oke, ini karena hari ini saya akan ada dua materi. Yang pertama ini tentang animasi, dan yang kedua nanti bagaimana kita presentasi data ya dengan menggunakan ilustrasi. Nanti ada materi tambahan juga. Yang pertama saya akan mulai sebenarnya untuk mungkin di sini ada yang sudah pernah kenal dengan apa 3D animasi atau pernah nyoba-nyoba program apapun itu? Ada yang udah pernah nyobain? Belum Pak. Belum sama sekali. Ada Belum. Taunya pakai Blender, Pak. Blender. Oh, itu udah pada jago tadi yang pakai Blender ya. Kalau apa mungkin kalau dari jurusan apa tadi, apa ada yang mesin ya tadi? Mesin atau apa tadi?
Biasanya berarti udah kenal pakai apa? Gambar pakai AutoCAD atau pakai Rhino mungkin? Yo, sebutin yo. Ntar gue dia lagi ngomong. Belum Pak, belum. Oh, belum nyobain ya. Oke, karena nanti sebenarnya gini, jadi kenapa di sini saya share tentang 3D itu juga sebenarnya bukan cuma dipakai untuk animasi, bukan cuma untuk bikin film sih. Pemakaiannya juga ada macam-macam banyak. Kita bisa pakai untuk yang sering sih memang dipakai film iklan gitu, tapi ada juga yang di mesin pun kita juga pakai itu untuk prestasi, ya bagaimana cara mesin bekerja atau bagaimana membuat bangunan gitu. Nah, termasuk nanti ada dari pembicara kedua nanti ada Bu Eka juga nanti akan menyampaikan dari arsitek pun juga itu dipakai. Kita pakai animasi 3D. Nah, mungkin kalau ada yang sudah pernah kenal, ini satu software si Blender itu yang gratis ya, banyak dipakai, ringan, mudah. Softwarenya ringan sih, cuma tetap aja butuh komputer yang lumayan. Ya, tapi paling enggak kita akan apa? Saya akan sharing aja ya cerita. Barangkali nanti teman-teman bisa kalau pengen mendalami juga bisa ngulik juga ya sendiri-sendiri. Nah, Di sekolahnya Akmal. ini ya sekolahnya Akmal ya, Akmal Fauzan. Oke, saya mau share aja nih. Barangkali ada yang sudah pernah kenal juga. Nah ini di sini saya pakai apa? Yang mau saya kenal adalah kita pakai Blender. Jadi kalau di Blender ini kan yang teman-teman mungkin pernah lihat juga banyak sih di YouTube, banyak film-film yang bagus dan ternyata dibuatnya pakai Blender ya. Karena ini software-nya tadi saya bilang cukup ringan, hasilnya menyenangkan untuk dilihat, walaupun sebenarnya bikin capek juga ngerjainnya. Tapi yang pasti adalah ini software-nya gratis, gitu, gratis. Makanya banyak dipakai untuk kita belajar. Nah ini biasanya kalau kita di 3D ini kan kita mulai dari membuat modelnya, lalu ada namanya nanti membuat model itu kan seperti kita dari bentuk kotak, nanti kita olah jadi bentuk muka orang, atau kita buat ini jadi kita nanti bisa kita beri material, kita kasih warna, mau bentuknya kayu, besi, plastik, apapun itulah. Nah, itu namanya kita kasih material. Dan ada juga yang nanti kita buat cahaya. Jadi kalau contohnya di sini, misalnya nanti kita buat objeknya sudah ada, nanti kita kasih pencahayaan biar kelihatan seperti foto realistik gitu. Sampai yang terakhir nanti ada prosesnya animate, kita kasih gerakan dan diakhiri dengan rendering. Rendering itu misalnya kalau nanti kita sudah selesai semua prosesnya, nah ini kita bisa hasilkan objeknya itu jadi sebuah film. Nah, filmnya nanti mau diputar mau diputar di komputer, mau diputar di handphone gitu. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, ini contohnya ya yang saya mau share hari ini kan. Ya ini kalau kita objeknya kita buat di Blender, kita kasih warna, kasih material, kemudian kita gerakkan dan luarannya langsung jadi film seperti ini. Oke. Jadi karena tadi seperti saya bilang ya, di 3D atau khususnya di Blender ini kan kita dari modeling. Tapi saya nggak akan bahas tentang modeling. Saya cuma mau tunjukin aja, kira-kira kalau misalnya kita udah punya model, kalau kita mau bikin objeknya jadi bergerak kayak tadi ya, kita bikin bola, mantul, atau kita bikin mesin bergerak, gitu. Atau kalau kita bikin bangunan arsitek, lalu kalau kita pengen kayak bikin kamera terbang berjalan ke dalam kayak kita main game gitu kan, gimana caranya? Nah ini saya akan buka dari yang ada satu yang menarik juga nanti, apalagi kalau tadi dari jurusan informatika gitu ya, kadang-kadang kita pakai 3D tapi dipakainya bukan untuk bikin film, kita pakainya nanti untuk bikin game atau bikin jadi media interaktif. Nah jadi saya rasa akan menyenangkan ya kalau kita udah mulai ngulik dari sekarang, minimal kita kenalin dulu apa sih Blender itu, atau bikin animate di Blender itu seperti apa sih. Nah ini
Kalau misalnya ada yang sudah sambil buka komputer, kalau punya Blender, kalian bisa cari di installernya di blender.org. Kecil kok, cuma 100 mega atau 200 mega gitu, nanti tinggal diinstal, selesai. Join. Nah, tapi kalau saat ini saya mau share, tunjukin kira-kira cara kerjanya seperti apa kalau kita main dengan Blender ya. Jadi ini di layarnya kita punya objek viewport ya. Di viewport ini kita pakai untuk ngelihat bendanya seperti apa, bentuknya, posisinya di mana gitu. Terus nanti kalau kita mau gerak-gerakin atau mau kita mainin atau kita mau ubah ukurannya, ubah bentuknya, kita kasih tulang, nah itu kita lakukan di sini. Nah, terus biasanya di sebelah kanan ini kan standar lah, ini nanti properti bendanya ya. Ada properti bendanya, ada namanya, lalu nanti kita bisa mau ganti materialnya ada di sini, mau diganti, mau dikasih efek apapun itulah. Ini ada propertinya ada di kanan ini. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah bawah, di bawah ini namanya timeline atau playback-nya. Jadi kalau kita pakai tombol spacebar gitu atau kita tekan yang play-nya ini, maka dia akan berjalan ya sama kayak kita muter video lah ya, tinggal tekan spacebar. Lalu kalau kita sekarang gimana caranya kalau saya mau bikin animasi? Ya, animasi itu kan sebenarnya kayak mungkin pernah tahu, ada yang pernah nonton Shaun the Sheep gitu? Shaun the Sheep yang kambing gitu kan, domba. Nah, jadi kita bendanya setiap bergerak lalu kita potret, cekrek, kita potret, cekrek. Nah, nanti foto-foto itu akan dirangkai jadi satu. Jadilah animate, jadi animasi. Misalnya saya bisa tunjukin di sini ya. Kalau saya masuk di animate aja, jadi ada animation. Nanti di sini ada tampilannya ya. Kalau kita mau bekerja dengan modeling, ada layout modeling, ada sculpting. Sculpting itu bikin patung detailnya. Nah, ini saya masuk di animation aja. Nah, kalau kita bekerja dengan animation, nah ini kalau saya punya objek seperti ini, nah ini ada banyak tampilannya ya, kita bisa ganti. Ini benda yang kita punya, lalu di bawah ini kalau kita mau kita mau pindahkan posisi atau kita mau animate, nah kita gerakkan dengan controllernya ini. Ada move, ada rotate, ada scale. Nah, ini kalau scale-nya sendiri, kalau kita bisa juga pakai shortcut, pakai keyboard ya. Supaya muncul gimana. Nanti bisa kelihatan saya pakai tombol apa yang saya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat di bawah ya, kalau saya pakai tombol apa. Nah, ini saya mau scale, saya tinggal tekan S, lalu diubah saja. Bisa juga nanti ini objeknya kalau saya move itu pakai G, kita bisa geser-geser. Bisa juga kalau misalnya saya mau kayak tadi bolanya ini, saya pengen di move, saya G, lalu saya tekan kalau atas ke bawah itu berarti kita tekan Z, naik turun gini. Kalau kita mau pakai ada sumbu X, ada Y. X itu ke kanan kiri, dan kalau Y itu ke depan belakang. Nah, ini kalau kita pakai shortcutnya itu ya, G untuk menggerakkan objek, lalu X, Y, Z untuk memilih sumbu yang mana yang kita gerakkan, yang kita gunakan. Lalu sekarang kalau misalnya tadi ya, kalau kita geser benda, kok skill salah. Kalau ini saya geser, nah berarti kan ya bendanya berubah posisi ya, tapi kalau ini saya play, dia nggak jalan. Karena tadi setiap gerakan saya harus merekam. Saya record dulu gerakannya. Pertanyaannya adalah gimana caranya ngerekam? Gimana caranya kita merecord? Nah, ini untuk menambahkan
animasi, artinya kita bikin keyframe. Keyframe ini kita pakai shortcut. Kalau ini kita pilih bendanya, saya pengen bolanya mantul dari atas ke bawah gitu. Nah ini saya tekan pakai di bawah ada namanya I, atau kita bisa pakai key. Nanti kita bisa tambahkan insert keyframe. Nah ini makanya kalau dilihat ini kan ada shortcutnya huruf I. Kalau saya tekan I, nanti akan ada pilihan all channel. Jadi si benda ini tadi, kalau posisinya dia sudah ada direkam di sini, timeline. Kemudian sudah saya tambahkan keyframe-nya. Lalu kalau ini saya geser ke kanan, maka ini saya, ini saya geser ke kanan, saya tekan lagi key, lalu saya tambahkan all channel lagi. Jadi kalau di sekarang saya play, saya salah. Saya ulang ya, saya tadi miss. Jadi bendanya ini saya pilih, kemudian saya tambahkan keyframe atau saya tekan key, insert keyframe ini, channel, lalu saya geser waktunya. Nah biasanya kalau animasi ini berjalan dengan waktu ada frame, jadi di bawah ini frame ya. Standar itu antara 24 frame per detik atau kita pakai ada juga yang 30 frame per detik. Tapi standarnya 24. Jadi kalau saya mau bikin animasi 24 frame artinya video ini akan berjalan selama 1 detik. Jadi tadi detik pertama ada di sini, lalu detik kedua bendanya akan bergeser ke bawah. Ini saya tekan lagi I lagi, lalu saya out channel. Nah ini kalau saya nanti play, bendanya, sorry. Belum direkam, Mas. Oke, saya ulang lagi ya, dari atas tadi objek. Sorry, sepertinya saya mulai dari baru aja, kalau bisa di sini buat saya berulang ya. Nah, mulai dari sini, lalu ini saya bikin gampangnya lah, saya tambahkan lantai di sini deh. Nah ini, jadi kalau tadi saya mulai dari animation, saya ulang lagi ya. Saya pilih bolanya, kemudian saya pakai key, kemudian ini saya pilih insert keyframe, all channel. Nah ini kalau saya udah jalan, lalu geser frame-nya ini ke bawah. Lalu ini saya geser ke bawah. Saya atur waktunya dulu. Kemudian, nah ini kan kalau dilihat tadi ya, ketika saya udah tambahkan, nanti dia akan muncul ada objek transform. Ini ada X, Y, Z. Nah, ini kalau tadi udah dibuat keyframe, nah dia akan muncul keyframe-nya. Nah ini saya geser ke sini. Kan kalau bendanya ini saya bawah, ini ada di detik ke 1. Saya tekan lagi I, ada channel. Nah kalian bisa lihat dia akan menambahkan ada kurva ini, dan ini kalau di play sekarang bisa kelihatan ya, dia ada gerak bolanya. Lalu misalnya setelah mantul, setelah sampai ke bawah bolanya akan jalan lagi ke atas, dia akan naik lagi. Ini saya move lagi ke atas dan ditambahkan lagi keyframe-nya. Ini kalau kita play, kita tekan apa tadi? Play-nya pakai tombol spasi ya. Nah, dia akan berputar seperti ini. Nah, ini dasarnya sebenarnya animasi itu. Cuma sekarang kalau misalnya kita atur waktunya tadi ya, ini dia ada di frame ke 20, artinya
bola ini dari frame 0 sampai bola frame 20 dia akan berjalan turun. Terus yang ini saya geser deh, sorry. Biar pas saya taruh di deh. Nah, jadi kita tadi sudah membuat animasi sebanyak total ada 40 frame. Jadi kalau saya play, dia akan bolanya mantul seperti ini. Gampang kan ya? Jadi kita tinggal pilih bendanya, lalu kita buat keyframe atau dikunci tadi, key, lalu geser timeline-nya dan kita buat keyframe yang baru. Nah, ini dasarnya kalau kita bikin animate. Nah, cuma kalau sekarang bolanya ini sudah kita animasikan dan kita lihat gerakannya ini seperti apa. Ini kalau saya mau nanya, kesannya kelihatannya seperti apa ini bolanya? Ada beratnya nggak ini bolanya? Nah, kelihatannya kan bolanya ngambang ya. Bolanya itu bolanya kelihatan kayak dia di ruang angkasa gitu kan. Jadi kelihatan terbang gitu. Nah, ini juga nanti ada kalau kita pengen bikin animasi yang menarik, maka biasanya kita nggak cuma nambahin, kita nggak cuma pakai keyframe standar, tapi ada namanya keyframe itu nanti kita bisa olah, kita bisa dibuat lebih halus lagi, bisa kita buat lebih realistik, pakai ada namanya ini curve editor. Jadi kalau di Blender itu tadi mungkin sudah sempat lihat ya, jadi kalau di layar ini kan kita bisa pakai graph editor. Nah, ini ubahnya dari sebelah sini. Nah, dengan graph editor ini kita bisa mengubah jenis animasinya seperti apa. Jadi kalau ini gampangnya kelihatannya gini, kalau bolanya kurvanya ini kelihatan tajam, maka gerakannya akan kelihatan lebih cepat. Dan ini saya akan coba tunjukkan di ini bisa kita ubah, klik kanan, saya pakai vektor deh. Sorry. Saya ubah yang bawah ini, saya ganti handle type-nya jadi bisa pakai vektor. Nah, vektor itu artinya kita bisa ubah seperti ini. Ya, mungkin kalau sudah terlihat sekilas tadi kan, sebelumnya bolanya kelihatan mengambang gitu kan. Nah, tapi kalau ini boleh kurvanya kita ubah. Nah, ini kalau saya play, kelihatan nggak bedanya dengan yang tadi? Dibandingkan dari animasi yang sebelumnya. Gimana teman-teman, lihatnya seperti apa kalau ini? Lebih real kayak bola basket, Kak. Nah, ya kan, lebih real kayak bola basket. Nah, jadi bisa juga kalau saya pengen bikin kurvanya mau dibikin heboh gitu, ini juga bisa, kita bisa olah naik turun mau apa gitu. Nah, ini misalnya ada exaggeration. Exaggeration itu kalau nanti ada animasi, prinsip animasi supaya kelihatan lebih kartuni lagi gitu. Kita juga bisa ubah. Misalnya kita cuma dengan 3 keyframe, tapi kita bisa membuat gerakannya lebih kompleks. Gitu. Misalnya kayak ini, cuma ada 3, tapi saya tambahin ini ada kurvanya ke atas dulu. Jadi bolanya ini naik dulu, nah, dia ada efek tambahannya gitu kan. Exaggeration, ada follow through namanya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tadi ya, animate-nya itu kira-kira kayak gitu gampangnya. Ya nanti mungkin setelah ini ada satu teman kita, ada Bang Eja yang mau share gimana sih waktu dia bikin proyek di kuliahnya kemarin gitu ya, waktu di semester lalu ya, minggu lalu ya, Jak ya, sampai hampir meletup komputernya. Baru minggu lalu ya. Nanti Eja akan cerita gimana dia kerjanya. Nah ini kalau di sini sebenarnya nanti ada simpelnya itu kalau tadi kita sudah buat animasinya. Nah sebenarnya prosesnya belum berhenti di situ karena kita harus merender. Ya. Nah ini tadi kalau udah selesai di animate, nanti kita akan render. Nah rendernya inilah yang kadang tadi bilang bikin animasinya gampang sih, ngegerakinnya gampang gitu. Cuma yang lebih bikin susah adalah ketika nanti harus merender. Karena render itu saya tunjukin seperti ini ya. Jadi saya coba.
ada saya ubah ukuran layarnya. Ini ada render waktunya tadi. Kemudian ini saya render, namanya di render ya. Saya taruh di mana ya, desktop deh. Kemudian formatnya ini saya ubah jadi video. Nah, kalau ini kita render, sebenarnya render itu gini, jadi dia akan jadi satu gambar seperti ini. Tapi kalian rendernya cuma satu frame ya, cuma ada satu gambar. Nah, kalau kita nanti render animasi, itu kita akan rendernya pakai render kita bisa render animasi itu nanti semua frame-nya itu, kalau frame-nya ada 40, maka dia akan diulang selama 40 kali, seperti ini. Ini saya nggak pakai settingan apa-apa, saya cuma ubah. Nah ini ya, bayangkan jadi untuk satu gambar, dia butuh 1 detik. Gitu. Jadi kalau ada 40 gambar, maka ini akan diulang selama 40 kali, 40 detik. Kalau gambarnya cuma seperti ini. Nanti mungkin Eja bakal cerita hasilnya kenapa render itu bisa bikin komputer panas, karena bisa jadi ketika kita merender satu gambarnya aja itu nanti butuh bisa sekitar sekian menit lah gitu untuk rendernya, satu gambar saja. Ini contohnya tadi hasil tadi saya tes rendernya ya, saya akan coba. Nah, hasilnya seperti ini. Ini udah jadi filmnya. Oke, sangat sederhana. Nah, mungkin dari saya cuma itu aja dulu untuk pengenalan ya, karena nanti setelah ini Eja akan cerita proyeknya seperti apa sih kira-kira dan hasilnya kayak gimana. Nanti kalian kan bisa lihat kerjanya si Bang Eja ini. Oke, dari saya gitu aja ya. Silakan Hana atau Eja. Mantep banget Dani, Pak Desi. Makasih ya Pak Desi udah memaparkan ulasan materi dengan perfect banget deh. Thanks God pemateri kita hari ini tuh enjoy banget bawainnya. Nah kita lanjut dulu nih ke sharing session bersama Eza Pandu. Aku kenalin dulu ya narasumber kita. Kali ini adalah Eza Pandu, seorang mahasiswa aktif jurusan Desain Komunikasi Visual yang juga menjabat sebagai Wakil Hima Prodi Desain Komunikasi Visual. Kepada Eza Pandu, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, terima kasih Hana. Halo teman-teman, gimana nih? Terus semangat nih sih, kayaknya ada. Semangat. Semangat, Kak. Semangat ya? Semangat. Semangat, Kak. Semangat, semangat. Jadi di sini nih, gue mau ngomong dulu awalnya. Jadi biar santai aja nih ya. Ngomongnya gue. Soalnya gue tuh orang lembut banget. Oke, apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Ya, jadi bener yang dibilangin Pak Desi tadi minggu lalu tuh kita UAS ya. Kita UAS, terus ada project namanya apa? Iklan produk ya. Nah, jadi di sini tuh gue nge-rebranding sebuah produknya ini sih Generation kayak udah terus gue kasih lihat dulu kali ya si ini hasilnya. Bentar, Bisa lihat di chat box juga itu. ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kak. Ya. Nah, ini mungkin salah satu hasil UAS kemarin. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Luar biasa, Kak. Keren. Mau ulang lagi nggak? Aduh, tidak mas gue. Sorry.
Nah, gitu sih. Nah, di sini tuh yang dibilangin pada si tadi ada 2 renderan. Kalau misal kalian tahu. Pertama yang biasa aja nama renderannya namanya if, yang satu lagi namanya cycle. Nah, di sini gue pakai render namanya if. Soalnya kenapa? Sebenarnya bisa gue pakai cycle, cuman gue makan waktu tuh pasti lebih lama karena detailnya kelihatan banget, terus juga pokoknya lebih realistis banget deh timbang if. Nah, ini kenapa if gue kelihatannya realistik banget? Soalnya gue pakai settingan. Settingannya itu gue share screen Blender gue kali ya. Ini scene berapa ya kalau betul? Lupa. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kak. Nah, yang dibilangin tadi, ini tuh ada renderan if sama cycle. Bedanya if sama cycle, output dari if itu nggak terlalu gede kayak cycle. Gua kemarin ngerender satu scene, itu cuman 3 detik. Itu 2 jam. Bayangin, kalau misalnya kalian punya 5 scene atau 6 scene, itu pasti bakal lebih lama banget. Ini cycle. Kalau misalnya cycle pasti berat banget. Parah. Terus juga laptop gue kentang ya kan. Gimana nih Pak Desi? Kali ada inian. Waduh. Ya, ini tuh hasil kemarin. Terus juga ini cahaya-cahayanya, terus ada reflectionnya, terus juga mau kasih tahu kalian sih di sini ada namanya tuh shading. Terus ada nih. Ini namanya apa ya? Gue lupa lagi. Ini namanya apa ya Pak? Lupa saya Pak. Shader, Ya, shader editor. shader editor. Ini kalian bisa pakai sesuka kalian, maunya kayak gimana, enaknya kayak gimana, gimana cara biar jadi realistik. Jadi kalau di Blender itu nanti kita bisa kasih material. Material itu yang pertama ada map, diffuse atau warna. Jadi kayak di sini punya Eja, warnanya pakai desain kemasan ininya ya, kalengnya ya. Ada logo, ada tulisan Jagermeyer-nya itu top lah, ini minumannya enak banget, sehat. Sehat banget. Sehat banget Sehat gitu ya. banget. Terus ini namanya kotak-kotak tadi itu namanya map. Jadi bendanya kan 3 dimensi, sedangkan teksturnya itu kan cuma 2 dimensi. Jadi seperti apa ya, kita punya kaleng, kita punya bungkusnya, bentuknya stiker kan cuma rata. Nah, itu di mapping, di bungkusnya itu seperti itu. Terus ada lagi namanya shader. Nah, shader itu yang di sini disebutnya untuk kita membuat material seperti apa ya, kelihatan ada refleksi. Jadi kalau di situ ada kelihatan pantulannya, itu shader namanya. Terus itu pakai HDRI ya, Jak ya? Oh, Pak? Pakai HDRI nggak itu untuk pantulan lingkungannya itu? Nggak pakai ya? Enggak sih Pak, nggak pakai. Belum. Nah itu, jadi refleksinya dia pakai HDR. Ini yang contoh bola di kanan itu kan jadi kayak foto lingkungan sekitar. Jadi kalau kita bisa pilih lingkungannya ini mau dibikin outdoor atau mau dibikin indoor, gelap, terang. Nah ini akan membantu waktu pencahayaan. Jadi waktu renderingnya kelihatan, nah kalian bisa lihat efeknya ya. Di game juga pakai ini, namanya HDRI, High Definition Range Image. Oke lanjut ya, silakan ya mau cerita. Oke. Nah, ini kenapa gue bisa kayak gini? Karena gue orangnya tuh yang pengen buat belajar. Kalau misalnya di kampus udah diajarin sekian, gue bakal cari tahu sekian di YouTube biar gue punya hasil yang lebih memuaskan dari yang lain. Karena jujur nih ya, karena gue tuh orangnya yang perfeksionis, terus pengen lebih kelihatan beda. Gitu. Halo? Ya. Oke ya. Sumber belajarnya dari mana Om? Saya belajar dari YouTube Pak.
Dari YouTube ya. Ada channel ininya nggak mungkin? karena- Kalau kita pengen belajar lebih dalam gitu, ada punya channel banyak favorit? sih Kak sebenarnya tapi saya kadang-kadang random apa yang saya butuhin tuh saya nyarinya beda-beda. Misalnya saya butuh shader ini, saya nyarinya di mana, terus saya mau background kayak gini, nyarinya di mana. Jadi saya combine jadi satu, jadilah karya saya. Dan itu belajarnya dalam waktu berapa bulan? Kuliahnya kita? Kita tuh belajar 1 semester ya Pak. 1 semester. Paling Nah cuma tapi gini Pak, saya tuh gara-gara tahu kalau misalnya tahun semester 4 kemarin belajar 3D Blender, dari sebelum semester 4 saya udah belajar duluan Pak, saya udah ngulik duluan. Karena jadi saya suka banget 3D sih sebenarnya. Dan kalau itu nanti jadi portfolio bisa dipamerin kan? Bisa untuk proyek juga kan? Bisa banget. Siap barangkali Jagger ngelihat? Ya, bisa Saya ditawari. bagi, Pak. Aman aja. Yoi banget. Jadi gitu ya, tadi kita oke, Eja ada lagi yang mau di-share ceritanya mungkin? Sebelum masuk kita balikin ke Hana untuk tanya jawab kali ya. Udah sih Pak, kayak gitu aja biar tanya jawab. Ini seru ditanya jawab nih Pak, anak-anak pada excited banget. Oke, thank you Eja. Saya balikin ke Kak Hana. Ya. Aduh, gurih banget nih Aja. Makasih Aja udah sharing ilmu nih ke kita nih. Untungnya lagi, Eja nih pemateri kita saat ini nih orangnya santuy juga ya. Dan jangan lupa, abis ini nih kita ada acara tanya jawab. Udah pada siapin pertanyaan belum? Jadi pada sesi kali ini pertanyaan hanya maksimal dipilih 5 aja nih. Dengan mekanismenya itu menulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita pilih pertanyaannya. Jadi ditambung dulu, nanti dijawabnya di akhir gitu. Nah, bagi hadirin, saya persilahkan untuk memulai pertanyaan dari sekarang. Di kolom chat ya kalau mau nanya. Ayo jangan malu-malu. Kalau mau buka mic juga boleh, nggak apa-apa kali ya? Gak apa banget kok, gak apa banget sumpah. Open mic juga boleh deh, stand up sekalian gitu. Open mic. Aman. Mungkin ada yang pernah ngulik sebelumnya? Ada yang udah pernah ngulik Blender sebelumnya mungkin dari teman-teman? Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Kira-kira apa kalau misalnya ini gimana tadi komentar yang ngelihat dari karyanya Kak Eja tadi? Atau ada yang mau ditanyain? Gak apa banget kok sumpah. Berapa bulan Kak bikin Kak? Berapa hari Kak? Bikinnya cepet. Sebenarnya bikinnya cepet banget. Itu tuh mungkin kalau gue tuh mungkin sehari kelar. Yang lamanya itu Render ya Kak ya? rendering. Itu yang lamanya. Bener cepet banget buat modeling. Sombong dia. Bukan sombong Pak. Jam terbang. Ada lagi? Kak, apa sih motivasi kakak gitu loh? Oh, motivasi gue. Apalagi di era kayak gini tuh, era kayak lebih di rumah terus gitu, produktif gitu. Mungkin silakan dijawab Kak. Oke, Terima kasih. Makasih. Tadi siapa namanya? Ricky ya? Ya, Ricky. Thank you, Ki. Motivasi gua kenapa gua ngulik Blender, ini kita realistis aja nih ya. 3D tuh duitnya gede. Kenceng banget. Gue punya temen, nah rata-rata temen gue tuh anaknya 3D semua, maksudnya belajar 3D. Jadi dia punya project itu bikin iklan pendek 15 detik. Nah, di dalam iklan itu ada berapa frame ya? Kalau nggak salah 7 frame. Nah, di satu frame itu, sorry. Dia ngasih proposal, terus di-approve sama kliennya, dia itu cuma bikin 15 detik. Itu duitnya berapa ya gaji dia tuh? Kalau nggak salah 70 juta. Itu makanya kenapa gue mau belajar 3D. Terus
selain itu kenapa gue pengen belajar 3D karena gue tertarik banget namanya buat modeling ruangan. Itu modeling buat belajar. Kayak kerjaan arsitek ya berarti ya. Arsitek bener banget Pak. Ada pertanyaan itu apa? Oh menarik nih, apa itu? Apa bedanya if rendering dan cycle rendering? Bentar, kayaknya gue ada. Mungkin gue ada, cuman di foto. Cuman fotonya aja. Ya, bentar. Ini beda ini ceritanya gini ya. Kalau Ja bisa open share share screen Ja Ya. yang contoh kerjaanmu tadi. Jadi simpelnya gini sih, kalau di 3D itu ada dua model, ada dua jenis rendering. Namanya direct illumination sama indirect illumination atau pencahayaan langsung dan pencahayaan tidak langsung. Nah, kalau ini if itu sebenarnya dia kenapa lebih ringan? Sebenarnya dia memproses cahaya itu dia satu arah. Jadi kalau ada lampunya dari kiri, dia coba aja. Misalnya dari kiri dia menyinari ke, saya kasih coretan ya. Nah, misalnya lampunya di sini deh, lampunya di sini. Nah, jadi dia nyinarin hanya satu arah segini sekali. Nah, lalu nanti dia diproses untuk dia bisa jadi gambar render. Makanya prosesnya lebih ringan. Betul. Itu namanya tadi direct illumination, pencahayaan langsung. Nah, yang kedua itu kita sebutnya namanya yang tadi cycle itu indirect illumination. Jadi kalau cahaya cuma satu, maka dia akan memproses dari satu arah ke sini, nanti dia akan mantul ke sini. Sebaliknya, nanti juga akan ada cahaya dari sini dia ke tanah, dia akan mantul ke sini. Sama dari sini juga nanti. Jadi ada pencahayaan itu, makanya kalau dilihat biasanya tipikalnya itu kalau kita pakai cycle itu akan ada soft shadow. Bayangan itu sebenarnya jauh lebih realistik, sangat realistik. Nah, cuma karena tadi proses rendernya itu untuk memproses dari satu cahaya dia ngitung pantulan cahaya seperti ini, dia akan membutuhkan proses komputer. Makanya dia akan menyedot hardware-nya itu lebih banyak, lebih lambat, lebih berat, tapi ya itu hasilnya memang memuaskan. Nah, coba kita pakai cycle kali ya Pak. Cobain aja kalau saya. Tadi kan ini pakai if ya. Pakai cycle coba saya kayak gimana. Yuk, what you? Ya. Nah, ini kan makanya kalian bisa lihat ya, akan ada bintik-bintiknya gitu loh. Nah, itu proses rendering. Dia ngitung nanti pantulannya seperti apa. Itu cycle. Dan biasanya cycle, nah ini kalau dilihat di kanan bawah ini, cycle kan ada, nah ini, komputer namanya GPU compute. Itu artinya kalau komputernya biasanya kalau komputer yang spek laptop gaming itu dia punya graphic card yang bagus, dia akan mempercepat proses renderingnya. Enaknya cycle seperti itu. Nah, kalau if, terlalu ribet ya sebenarnya ya. If itu, nah ini kalian bisa lihat hasilnya ya. Langsung kelihatan di layar, cepat udah kayak main game aja sebenarnya. Ini if. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada waktu kita. Yang recommended pakai spek apa kak? GTX atau itu pak? Speknya? Untuk spek GTX ya? ngalur sih. Enak sukanya apa? Hmm. Kalau gue sini pakai GeForce, NVIDIA GeForce. Apa MX atau apa? Biasanya sih kalau sekarang pakai GTX sih. Kalau laptop gaming harga masih 10 jutaan lah ya. GTX itu cukup. Sebenarnya nggak harus pakai GTX sih. Pakai MX pun sebenarnya juga bisa. Tergantung kebutuhan ya kak ya? Tergantung istilah gini, kita ngukur ya. Kalau misalnya komputer kita speknya seperti ini, maka kita ngerjain proyek yang seperti apa. Nah itulah ngakalinnya. Ini Pak, sekalian saya mau kasih tahu yang apa? Yang pakai cycle, render cycle.
Oh yang UTS ya bukan? Oh yang tugas atau yang UTS? Tugas UTS. Oh iya sebenarnya. Nah ini contohnya ya, kalau di kuliah semester apa tengah semesternya tugasnya bentuknya render satu gambar. Jadi still image keluarnya jadi foto, jadi poster. Nah, nanti setelah UTS kita ketemu kenali dengan animasi dasar. Nah ini cycle ya. Nah bisa dilihat berapa lama untuk muncul gambarnya. Lama banget. Tapi hasilnya kalau settingannya benar lebih bagus. Benar Cycle banget. sebenarnya. Saya ada Oke. hasilnya juga nih Pak. Biar lebih kelihatan. Mana saya? Berapa persen? Ah, pakai gua. Aduh banyak batu persen. Apa emang? Batu persen. Emang apa? Oke, mungkin sambil barangkali masih ada yang mau ditanyakan nanti sebelum kita masuk ke topik yang kedua. Ini Eja mau share karyanya lagi. Mana aja? Silakan. Nah, ini hasil akhirnya ya. Mana belum muncul? Oh, belum muncul ya Pak? Yang kau share malah desktopmu. Oh ya. Kelihatan nggak? Nah ini hasil renderan pakai cycle. Jadi bisa lihat depth of field-nya ya. Ada blur sama segala macamnya. Ada material. Nah itulah. Oke. Kayaknya si Om Eja ini fanatik Jaggermeyer ya. Oke, bagus. Yoi Pak. Anaknya Jadi sambil kuliah nyiapin portfolio buat ini ya, jadi proyek ya nanti ya. bener Pak. Oke, kita kembalikan ke Hana ya. Nah, Oke deh, kalau kayak gitu. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara workshop ini. Silahkan mengisi absensi yang tersedia di link ya. Jangan lupa diisi. Isinya di link ya, bukan di chat. ada Bu Eka sudah ada ya. Kita siap. Kita langsung nyambung dengan Bu Eka ya. Kita foto bersama dulu kali ya. Oke, masih ada sesi kedua. Oke deh. Sebentar. Oke, yang teman-teman ini sebelum kita masuk sesi kedua, saya ke Bu Fitri dulu atau langsung Hana aja ya? Hana aja langsung, Pak. Oke. Silakan lanjut Hana. Oke, semuanya kembali lagi sama Hana.